Podcast Cerita Puan hadir bersama puan-puan hebat. Perempuan punya peran, perempuan pengukir peradaban. Makna seorang koordinator wilayah Forum Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia Sumatera bagian selatan bagi Kak Ella itu seperti apa? Nah, oke. Kita berbicara tentang Korwil nih, artinya kita sedang berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Mengingat luasnya wilayah dan juga banyaknya jumlah badan eksekutif mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia yang harus dijangkau untuk efektivitas kerja, maka dalam setiap daerah wilayah dikoordinasikan oleh koordinator wilayah atau yang kita singkat dengan Korwil. Tugasnya sangat banyak, salah satunya adalah perpanjangan tangan dari pusat. Jadi kita adalah perpanjangan tangan dari koordinator Forum Perempuan BMSI-nya langsung, itu untuk menyambangi setiap wilayah-wilayahnya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya diamanahkan oleh Presiden Mahasiswa menjadi Menteri dari Pemberdayaan Wanita. Pada saat saya kemarin, nama kementeriannya masih Pemberdayaan Wanita. Nah, dan juga pada saat itu saya juga diberi amanah sebagai koordinator wilayah. Artinya kita sebagai koordinator salah satunya adalah kita menjadi perpanjangan tangan dari pusat untuk wilayah-wilayah kita. Awal mula Kak Ella mau ambil Korwil itu karena apa? Jadi awal mula mau ambil andil dalam wilayah itu karena melihat kasus daripada perempuan itu sangat marak gitu, dan hingga saat ini pun masih saja terus meningkat, terutama di daerah kita sendiri. Saya awalnya itu berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di BMKM Poltekkes Tanjung Karang, tentunya juga dengan Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, dan Kementerian Luar Negeri. Nah, lalu dari hasil diskusi kami, kenapa tidak kita terjun dalam forum perempuan gitu. Terlebih lagi kita kan sebagai kampus di Poltekkes Tanjung Karang itu adalah kebanyakan dominannya adalah perempuan-perempuan gitu. Jadi itu salah satu kayak awal mulanya kenapa sih pengen ikut andil sebagai Korwil gitu, terjun di Forum Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Nah, itu salah satunya. Dorongan apa yang buat Kak Ella sampai berani ambil keputusan buat nyalon di Korwil? Nah, ini mungkin berkaitan juga ya dengan jawaban saya di sebelumnya, di awal mula mau ambil Korwil. Tentunya banyak dorongan dari rekan-rekan BEM gitu. Apa yang membuat saya berani ambil keputusan buat jadi Korwil, lagi-lagi saya teringat dengan slogan kalau bukan kita siapa lagi. Jadi memang pada saat itu BMSI mengalami pemecahan organisasi. Nah, kita di BEM Poltekkes Tanjung Karang adalah adik yang muda. BEM yang memang isinya adalah orang-orang yang lebih muda daripada rekan-rekan lainnya dari universitas gitu. Dan juga pada saat itu kita belum punya peran, belum ambil andil di dalam BMSI, tidak menjadi koordinator apapun. Sedangkan di situ ada tawaran nih menjadi koordinator wilayah di FB BMSI. Setelah berbincang-bincang dengan teman-teman di BEM Poltekkes Tanjung Karang, tentunya teman-teman BEM Poltekkes Tanjung Karang support. Ayo, ya sudah, kita ambil andil nih di FB BMSI gitu. Lalu kita mengajukan diri untuk ikut terjun menjadi Korwil Sumatera bagian selatan, dan dari teman-teman instansi lainnya juga seperti antusias untuk menyetujui kita sebagai koordinator wilayah pada saat itu. Jadi memang sekiranya support itu memang berharga banget sih buat kita. Jadi teman-teman itu mensupport kita, dan itu menjadi salah satu dorongan kita untuk semangat terjun gitu. Bagaimana perjalanan Kak Ella selama terpilihnya menjadi Korwil? Oke, kita sekarang masuk ke perjalanan ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya perjalanan itu pasti nggak mudah,
nggak juga sesulit yang kita bayangkan. Ada aja halang rintang yang perlu kita lewati, tapi pasti semua berlalu seperti itu. Jadi perjalanan saya dimulai ketika saya sudah disahkan menjadi koordinator wilayah. Tentunya bukan saya, tapi instansi kampus. Artinya yang menjadi koordinator wilayah itu adalah Poltekkes Tanjung Karang, bukan atas nama pribadi. Tapi karena saya sebagai menteri pada saat itu yang bergerak di pergerakan perempuan, artinya saya menjadi penanggung jawab karena tentunya kita masuk ke koordinator wilayah Forum Perempuan BMSI seperti itu. Nah, dalam perjalanan saya menjadi Korwil, tentunya saya disupport sama teman-teman saya di Badan Eksekutif Mahasiswa, di akademik, karena memang kita sebagai organisator tentunya kita harus punya teman, harus punya sahabat yang memang support kita di bagian akademik dan juga di bagian organisasi. Karena kita harus membagi waktu nih dalam akademik kita dan juga organisasi kita. Support itu memang berpengaruh sekali. Ketika saya mengadakan perjalanan ke wilayah-wilayah Sumatera bagian selatan untuk menyapa punggawa-punggawa perempuan-perempuan hebat yang ada di universitas maupun kampus-kampus lainnya yang ada di Sumatera bagian selatan. Baiklah, kita selanjutnya berbicara tentang pergerakan. Pada saat itu, saat menjadi Korwil, waktu itu ada konsolidasi BMSI di Jakarta. Mbak Zakiah merupakan koordinator Forum Perempuan BMSI dari UNAN. Beliau ini datang di konsol tersebut. Setelah itu, Mbak Zakiah singgah di Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang. Akhirnya setelah berbincang-bincang, setelah berdiskusi, kami sepakat nih mengadakan Forum Perempuan Selampung. Dan kami juga sudah berdiskusi dengan kampus-kampus yang ada di Lampung. Akhirnya mereka menyetujui untuk mengikuti acara tersebut. Di acara tersebut ngomongin apa aja sih? Tentunya kita berbicara tentang keluh kesah daripada perempuan, permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, dan juga apa nih yang menjadi prioritas kita, menjadi prioritas permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Akhirnya lanjut, saya dan Mbak Zakiah lanjut ke Palembang, yang mana juga Palembang merupakan wilayah Sumatera bagian selatan. Pada saat itu rekan-rekan dari Jambi bisa nih datang ke Palembang. Akhirnya kami rangkap wilayah Palembang dan Jambi untuk membahas tentang apa yang menjadi masalah prioritas di wilayah tersebut. Selanjutnya saya dan Mbak Zakiah melanjutkan perjalanan ke Bengkulu. Di Bengkulu juga kita sama mengadakan forum perempuan se-Bengkulu. Tidak hanya membahas tentang prioritas masalah, tapi juga kita bersilaturahmi. Tentunya juga kita yang paling mendasari adalah kita sesama perempuan saling support, saling berbagi dan bertukar pikiran. Seperti itu. Rintangan menjadi Korwil tentunya salah satunya yaitu jarak dan waktu. Kemudian dari jarak dan waktu tersebut, akhirnya kami siasati dengan pertemuan berbasis online. Pakai Zoom bisa, pakai Google bisa, ya meskipun kadang tidak lengkap. Tapi kami tetap tidak berhenti untuk mengadakan pertemuan online. Karena memang lagi-lagi kita membahas jarak dari wilayah Sumatera bagian selatan dari satu wilayah ke wilayah lainnya kan tidak dekat. Makanya alternatifnya adalah kita menggunakan pertemuan berbasis online. Yang tentunya pertemuan itu juga kita membahas nih tentang permasalahan, tentang solusi, tentang evaluasi, dan juga membahas tentang keluh kesah kita di wilayah maupun secara pribadi. Tentunya di Forum Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia
kita punya ruang nih, ruang untuk woman support woman di lingkaran yang lebih luas. Nggak cuman woman support woman, kita juga dapat pengalaman terbaik dari cerita sesama perempuan. Kita juga mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang sedang kita hadapi, karena memang tujuan dan goals pada saat itu kita punya lingkaran pertemanan yang baik, tentunya sesama perempuan yang ada di kampus dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Berbicara tentang goals artinya kita sedang berbicara tentang tujuan. Tujuan utama saya pada saat itu yang pasti adalah woman support woman. Itu saja dulu yang pengen saya tanamkan, karena mengingat saya menilik dari rekan-rekan yang lain, kebanyakan dari kita sebagai sesama wanita justru saling berbondong-bondong untuk bersaing. Padahal harusnya bukan seperti itu. Harusnya kita sesama wanita harus saling support. Sederhana aja, kita mulai dulu nih, kita bangun dulu dari lingkungan pertemanan kita. Di kementerian juga boleh, atau lebih baik dibangun dari lingkup yang lebih luas seperti itu. Ngomongin tentang kesan, pastinya bangga. Kesannya bangga karena memang dalam posisi sebagai koordinator wilayah itu tidak dimiliki oleh semua rekan-rekan lainnya gitu. Dan kebetulan saya kan menjadi PJ-nya tuh dalam koordinator wilayah, dalam mewakili Poltekkes Tanjung Karang. Artinya saya yang lebih banyak berkecimpung nih dengan teman-teman perempuan-perempuan atau punggawa-punggawa yang ada di universitas maupun kampus lainnya, seperti itu. Nggak cuma di Sumatera bagian selatan, pasti kita juga ketemu teman-teman yang ada di wilayah lainnya seperti itu. Jadi memang kesannya itu sangat-sangat bangga dan benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Soalnya memang pengalaman yang saya dapatkan itu banyak banget. Apalagi pengalaman yang tidak ada nilainya, yaitu punya teman yang memang pemikiran dan wawasannya luas seperti itu. Jadi kita nambah relasi, nambah ilmu, nambah saudara, dan juga kita tentunya nambah wawasan. Karena kita berbicara dengan orang lain, tentunya kita menjadi pribadi yang lebih luas nih wawasannya seperti itu, lebih aware terhadap sesama perempuan, lebih aware terhadap lingkungan, prioritas masalah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Pastinya kesalahan datang dari saya pribadi dan kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. See you.